Ikatan Dokter Indonesia mengkonfirmasi 100 dokter telah gugur sejak pandemi COVID-19. Angka pasien positif COVID-19 pun semakin hari semakin bertambah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penularan belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Ikatan Dokter Indonesia mencatat per 30 Agustus 2020, 100 orang dokter meninggal dunia sejak pandemi virus corona menghantam Indonesia 5 bulan terakhir. Berdasarkan laporan IDI, seluruh dokter itu telah dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Data dari Kemenkes menunjukkan kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah dan mencatatkan rekor baru. Pada 9 Juli, Indonesia pertama kali mencatatkan rekor jumlah kasus harian di atas 2.000. Angka ini pun terus meningkat hingga puncaknya pada akhir pekan lalu jumlah positif COVID-19 harian tembus 3.000 orang. Jumlah kasus terbanyak berada di Jakarta, Jawa Timur, dan disusul Jawa Tengah. Epidemiolog memperkirakan hal ini terjadi karena masyarakat lalai melakukan pencegahan selama libur panjang kemarin. Dari data Jasa Marga menunjukkan pada 14 hingga 16 Agustus, hampir 500.000 kendaraan meninggalkan Jakarta melalui jalur tol. Jumlah ini naik hampir 19% dibandingkan lalu lintas normal sebelum pandemi terjadi. Sejumlah lokasi wisata pun memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang cukup tinggi. Kebijakan pemerintah yang menurut saya nggak jelas. PSBB transisi artinya pelonggaran sosialnya dilakukan juga pada sekarang ini begitu. Pelonggaran sosial akan mengakibatkan kontak rate yang banyak. Begitu kontak rate banyak, ya penyakit ini akan gampang menyebar. Di tengah kegagalan menekan angka penularan virus corona, di saat yang sama, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pemprov DKI Jakarta misalnya berencana untuk kembali membuka bioskop dan mengizinkan penyelenggaraan live music. Karena di bioskop itu selain tadi menghadap satu arah, tidak berbicara, tidak mengenal satu sama lain. Kemudian juga di bioskop itu ruangannya jauh lebih luas seperti ini, ceilingnya tinggi, jadi potensi penyebarannya juga jauh lebih kecil. Aerosolnya dia itu 0,3%. Meski disebut menyesuaikan protokol kesehatan yang ketat, epidemiolog Universitas Indonesia menilai penerapan pembatasan sosial di tengah pemulihan ekonomi tidak akan berjalan efektif. Pasalnya, kegiatan ekonomi pasti melibatkan interaksi sosial. Karena itu, masyarakat juga diharuskan lebih waspada dan mematuhi kembali protokol kesehatan untuk menekan angka penularan COVID. Upaya mencari makan itu protokol kesehatan harus dilaksanakan. Ya, harusnya begitu. Tapi sekarang masyarakatnya menjadi abai karena kepentingan ekonomi. Sejumlah epidemiolog memperkirakan jika pemerintah tidak tegas dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan warga tidak serius melakukan upaya pencegahan, jumlah kasus positif harian akan terus meningkat dan baru akan mencapai puncaknya pada awal 2021 mendatang. Tim Liputan Transmedia.